حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Qala rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya rahimahullah mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Ini adalah menjadi dalil bahwasannya seorang murabbi an-najih, pendidik yang berhasil, hendaklah bisa memberikan qudwah hasanah, teladan yang baik. Karena mendidik itu tidak semata-mata memberikan perintah-perintah, instruksi-instruksi, tetapi lebih daripada itu, mendidik pun bisa dengan cara memberikan contoh teladan yang baik. Dan ini adalah metode yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana ketika beliau hendak berumrah, kemudian akibat perjanjian dengan orang-orang musyrikun Quraisy pada waktu itu, beliau kemudian tidak bisa masuk ke kota Makkah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mencukur rambut-rambut mereka dan kemudian menyembelih hadyu, binatang yang akan disembelihnya tersebut, kambing-kambing, akan tetapi kemudian para sahabat tetap tidak mau melakukannya, karena keinginan yang sedemikian besar untuk bisa melakukan umrah pada tahun tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tenda, kemudian istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan masukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak perlu berbicara banyak, artinya tidak perlu memerintahkan kepada para sahabat menggundur rambut kemudian menyembelih binatang yang dibawanya al-hadyu, kemudian diberikan masukan, hendaklah engkau wahai Rasulullah melakukannya. Kemudian Nabi SAW mencukur rambut, kemudian menyembelih, dan para sahabat pun lantas mengikutinya. Ini adalah contoh keteladanan. Artinya memberikan pendidikan tidak mesti dengan lisan, tidak mesti dengan cara di atas mimbar, tetapi cukup dengan perilaku-perilaku yang memberikan contoh, sehingga perilaku-perilaku itu akan memberikan asar, membekas kepada orang yang melihatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri kalian, ada bagi diri kalian contoh keteladanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan yang baik. Ini hendaklah benar-benar diperhatikan. Memberikan pendidikan kepada anak tidak mesti dengan lisan. Kadang anak pada usia-usia yang diistilahkan dengan golden age, usia-usia emas, itu anak cukup dengan melakukan pengamatan, kemudian dia melakukan peniruan. Hikmah, di antara hikmah kenapa disunahkan bagi seorang muslim melakukan salat tatawwu, salat nafilah, itu dilakukan di rumah.
Di antaranya adalah memberikan pendidikan. Hikmahnya memberikan pendidikan kepada anggota keluarga. Ya. Anak-anak kita yang tentu saja belum bisa kita ajak ke masjid misalnya, maka dia akan melihat bagaimana ayahnya pulang dari masjid, sholat sunnah di rumah. Ya. Meskipun kita tidak mengatakan, nak begini cara sholat, ruku, sujud. Meskipun kita tidak mengatakan seperti itu, tetapi anak yang melihat kita melakukan sholat sunnah di rumah, melihat gerakan-gerakannya, maka anak-anak yang kecil yang belum bisa berbicara secara sempurna, itu sudah bisa meniru gerakan-gerakannya. Ya. Kadang dia mengambil sajadahnya atau kadang dia mengambil kain, ya, kemudian ditirukannya seperti kita. Ya, kemudian dia ruku, dia sujud, ya, meskipun tidak sempurna, tetapi itu adalah faktor imitasi. Ya, usia-usia di mana anak sangat tajam untuk mengimitasi, meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Demikian juga perkataan-perkataan yang tidak baik, ya, lisan-lisan kita yang tidak terjaga, itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Ya. Banyak contoh kasus seperti ini. Ya. Kasus-kasus di Salafiyin banyak sekali. Di rumahnya dijaga sedemikian rupa. Ya. Tetapi ketika anaknya bisa main keluar, ya, ke rumah tetangga, ya, di tetangga ada televisi, ya, masuk kembali ke rumah kita, itu sudah bisa macam-macam. Sudah bisa mulai jogetnya, sudah bisa mulai gerakan kungfunya, sudah bisa macam-macam apa yang bisa dia lihat ketika di rumah tetangga tersebut. Nah, terkadang hal-hal yang seperti ini, ya, itu menjadikan kita, ya, wah ini sudah dijaga, sudah dipelihara sedemikian rupa, ternyata lolos juga. Itulah karena memang anak tidak diajari, sekalipun dia akan bisa meniru. Ya, fase meniru itu tadi. Maka pendidikan dengan metode qudwah hasanah, memberikan keteladanan yang baik, itu akan membuahkan hasil yang baik pula. Dan ini adalah metode yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah, min surutil muallim an-najih ay ya'mala bima ya'muru bihi at-tullab minal adabi wal akhlaqi wa ghairiha minal ulum. Ya. Dan termasuk di antara syarat seorang pendidik yang berhasil, ya, dia mengerjakan apa yang dia perintahkan kepada anak didiknya. Ya. Terkait masalah adab, terkait masalah akhlak, atau yang lainnya selain daripada keduanya. Ya. Ini penting. Ya. Karena bagaimanapun juga seorang pendidik akan terikat, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ya, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak memperbuatnya, tidak melakukannya? Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak perbuat. Ya. Artinya antara lisan dengan perbuatan harus seiring. Ya. Kalau kita mengatakan, nak, kalau kamu sudah bisa hafal juz amma, ya, nanti oleh ayah diajak, ya, untuk, ya, melihat pemandangan yang indah. Ya. Ini artinya apa? Janji. Ya. Jangan kemudian, ya, ayah, aku sudah hafal juz amma. Ya. Waduh, ayah sedang sibuk, nanti ya. Oh. Ayah, kapan ini janjinya? Sebentar, ayah ada tugas. Ya. Ya. Tagih lagi, ayah, kapan? Aduh, kapan ya? Tidak memberi kepastian. Ya. Uzur itu memang bisa saja terjadi, tetapi hendaknya anak diberi penjelasan-penjelasan yang kira-kira bisa diterima oleh akal, sesuai dengan akal mereka. Ya. Tetapi kita harus
berusaha untuk bisa memastikan dan bisa memenuhi janji tersebut. Ya, ini. Ya, karena begitu nanti meleset, kita tidak memenuhi janji tersebut, ya, maka hilang kepercayaan pada kepercayaan anak kepada kita akan hilang. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Bagaimanapun juga seorang anak kadang-kadang ya sudah bisa memahami ya, janjinya dan seterusnya. Ini penting, ya, karena jangan sampai kemudian ya, kita menyuruh A, kemudian kita sendiri melakukan satu perbuatan B yang bertentangan. Anak akan melihat dan bisa menilai yang seperti itu. Gitu. Maka penting untuk hal yang dilakukan. Maka Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menyatakan wa hadza inkaru ala man qala qaulan wa lam ya'mal bih. Dan ini adalah pengingkaran ya, terhadap ya, seseorang yang mengatakan satu perkataan tetapi dia tidak melakukannya, ya, tidak memperbuat sebagaimana apa yang dia katakannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Muslim